Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai suatu penelitian yang berjudul penerapan distribusi binomial pada keberhasilan dan kegagalan dalam pembuatan layang-layang. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Zainun Kutubi dengan NIM 2224 10 10 2014. Perkenalkan, nama saya Amira Firdaus dengan NIM 222410102022. Perkenalkan, nama saya Suwa Fadli pula dengan NIM 2224 10102038. Perkenalkan, nama saya Torika Sarabesena dengan NIM 2224 1010 2039. Perkenalkan, nama saya Raihan Syahrul Ramadan dengan NIM 2224 1010 2086. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada zaman sekarang, banyak anak lebih memilih bermain video game daripada bermain permainan tradisional seperti layang-layang. Sehingga para pembuat layang-layang berpikir dua kali untuk memproduksi layang-layang karena mereka khawatir akan merugi. Produksi layang-layang juga memiliki resiko kegagalan seperti kertas robek, kayu patah, dan kemiringan pada layang-layang tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui peluang keberhasilan dan kegagalan dalam pembuatan layang-layang, serta keuntungan yang diperoleh dari penjualan layang-layang. Selanjutnya yaitu rekomendasi solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Rekomendasi solusinya adalah mencari data, dan data yang didapatkan dengan metode survei yang akhirnya diperoleh produksi mulai tanggal 20 sampai 26 April tahun 2020. Kemudian dengan menggunakan metode distribusi binomial untuk menghitung kegagalan, penulis memerlukan data produksi sehari dan menggunakan P sama dengan 0,5 karena dalam distribusi binomial hanya ada dua kemungkinan, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Metode yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi distribusi teoritis. Jadi, metode yang digunakan adalah dengan mengaplikasikan rumus probabilitas distribusi binomial. Distribusi binomial memperhitungkan jumlah keberhasilan atau kegagalan dalam n percobaan yang saling bebas, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas P. Dalam hal ini, peluang yang digunakan adalah 0,5, yang berarti peluang kegagalan atau keberhasilan sama. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data penjualan home industry selama seminggu dan kemudian menghitung probabilitas kegagalan pada pembuatan layang-layang berdasarkan data tersebut, lalu mengimplementasikan rumus distribusi binomial dengan menggunakan nilai peluang 0,5 untuk mengestimasi probabilitas kegagalan yang mungkin terjadi dalam produksi layang-layang. Oke, selanjutnya ya ini hasil dan analisis terkait dengan implementasi solusi distribusi teoritis. Di sini terdapat data hasil penjualan selama tanggal 20 sampai 26 April tahun 2020. Disajikan dalam tabel 1 yang tertera yakni tanggal dan juga banyaknya produksi layang-layang. Dengan probabilitas perkiraan kegagalan dengan metode binomial P sama dengan 0,50. Dari tabel ini kita dapat olah dengan rumus Px sama dengan n faktorial per x faktorial dalam kurung n min x faktorial dikali P pangkat x 1 min P pangkat n min x. Dimana nanti kita akan mendapat hasil berupa seperti tabel 2, yaitu tabel pengolahan data, tertera tanggal, banyak produksi, dan juga probabilitas yang telah kita olah menggunakan rumus sebelumnya. Terdapat notabene biaya produksi per layang-layang ini 800 dan juga harga jual per layang-layang ini 1000.
Jika kita hitung dari data di atas, maka kita akan mendapatkan hasil keuntungan sebesar contohnya tanggal 20 April dengan jumlah 22 layang-layang dengan harga per layang-layang 1.000, sehingga totalnya ya ini jumlah dikali dengan harga jual sehingga menghasilkan 22.000. Kemudian harga buat 800 yang kita kalikan dengan 22.000. Kemudian kita kurangkan dari total harga produksi dan harga jual layang-layang sehingga menghasilkan nilai keuntungan seperti yang tertera di tabel di bawah. Baik, yang terakhir kesimpulan, yaitu penelitian yang telah dilakukan dengan metode survei yang dilakukan selama 7 hari sehingga menghasilkan data di atas, di mana perhitungan data kegagalan di atas penulis menggunakan metode distribusi binomial. Penulis menganalisa kegagalan dalam pembuatan layang-layang. Hasilnya, kegagalan dalam memproduksi layang-layang sangat kecil. Dengan hanya mengeluarkan modal sebesar Rp800, maka kita akan mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari memproduksi layang-layang. Walaupun membuat layang-layang kegiatan home industry yang hanya dapat memproduksi dalam skala kecil saja, namun jika home industry ini dapat dikembangkan, akan menghasilkan penghasilan yang lumayan besar. Dengan adanya kerugian atau kegagalan yang dialami produsen layangan tersebut sangat kecil, maka sangat cocok untuk dijadikan ladang mencari cuan ekonomi. Yang berikut merupakan link paper penelitian yang kami. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.